Nama saya Naila Salma Febriani, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Jasa Keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, lembaga jasa keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBP. Di sini saya akan membahas lembaga keuangan bank terlebih dahulu. Apa itu bank? Istilah bank berasal dari bahasa Italia, dari kata banco yang berarti meja atau bangku. Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat. Jenis bank berdasarkan kelembagaan. 1. Bank sentral. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang fungsinya sebagai bank sirkulasi, bank to bank, lender of the last resort. Dalam melaksanakan tugasnya, bank sentral bertujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai uang. Tugas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan dalam 3 pilar. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. 3. Stabilitas sistem keuangan. 2. Bank umum adalah bank yang memberikan pelayanan seluruh jasa-jasa perbankan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik individu maupun kelompok. Bank umum dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Bank umum devisa memiliki produk yang lebih banyak dibanding bank umum non-devisa. Misalnya, dia dapat melaksanakan jasa-jasa keuangan yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau biasa disingkat dengan BPR. Bank yang melayani masyarakat kecil yang ada di kecamatan dan pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat ini berasal di peleburan bank desa, bank pasar, lumbung desa, bank pegawai, dan bank lainnya. Berikut adalah jenis bank berdasarkan kepemilikan. Ada bank persero yang modalnya seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dilihat dengan contoh Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN. Yang kedua, bank swasta nasional. Modal seluruh sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional, contoh Bank Mega dan Bank Bukopin. Yang ketiga, bank pembangunan daerah. Bank yang saham atau modalnya seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah, contohnya Bank Kaltim, Bank Aceh, Bank Sumut, dan lain-lain. Ada juga bank campuran yang modalnya dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing, contoh Bank Kim Niaga, Bank ANZ, Bank BNP, dan lain-lain. Yang kelima, ada bank asing, bank yang saham atau modalnya seluruhnya dimiliki oleh asing, contoh Bank Tokyo Mitsubishi, Citibank, HSBC, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada lembaga keuangan bukan bank. Menurut Pasal 1 Angka 4 Kepres Nomor 61 Tahun 1988, lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Fungsi dan peran LKBP. 1. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. 2. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. 3. Memperlancar distribusi barang atau jasa. 4. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Jenis-jenis LKBP ada pegadaian, sewa usaha atau leasing, koperasi simpan pinjam, asuransi, pasar modal, pasar valuta asing, perusahaan anjak piutang, modal ventura, dan dana pensiun. Mari kita bahas satu-satu jenis-jenis LKBP. Yang pertama ada Pegadaian. Pegadaian sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang pada saat itu bertugas membantu masyarakat untuk mendapatkan uang dengan jaminan gadai. Tujuan utamanya adalah mengatasi masyarakat yang sedang memerlukan uang tidak jatuh ke tangan rentenir yang bunganya relatif tinggi. Usaha kegiatan gadai antara lain sebagai berikut. 1. Melayani jasa taksiran nilai real barang berharga milik masyarakat. 2. Melayani jasa titipan barang berharga milik masyarakat. 3. Memberikan kredit kepada karyawan yang berpenghasilan tetap. 4. Ikut bekerja sama dengan pihak ketiga.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 1971, tugas pokok Pegadaian adalah 1. Membina perekonomian rakyat kecil, 2. Ikut serta mencegah pemberian pinjaman yang tidak wajar, 3. Menyalurkan kredit maupun usaha lainnya yang bermanfaat, 4. Membina pola perkreditan supaya terarah dan bermanfaat. Yang kedua ada sewa usaha atau leasing. Perusahaan leasing adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan jasa pembiayaan untuk keperluan barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris, dari kata to lease yang berarti menyewakan. Leasing hanya memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dana dan waktu yang sudah ditetapkan. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Usaha koperasi simpan pinjam adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Tujuannya untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip utama koperasi simpan pinjam adalah swadaya atau yang artinya memperoleh tabungan hanya dari anggota, setia kawan atau yang berarti pinjaman hanya ditujukan kepada anggota. 3. Pendidikan dan penyadaran, hanya yang berwatak baik yang dapat diberikan pinjaman. Yang keempat adalah asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungannya diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis asuransi yang ditinjau dari fungsinya ada asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial. Lalu ditinjau dari kepemilikan ada asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, asuransi perusahaan asing, dan asuransi campuran. Yang kelima ada pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Peran pasar modal adalah 1. Sebagai intermediasi selain bank, 2. Memungkinkan para pemodal menginvestasikan dananya pada kegiatan yang menguntungkan, 3. Memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak luar dalam rangka perluasan usaha, 4. Memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dan kegiatan keuangan, 5. Memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh dana lancar atau likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal ada saham, obligasi, instrumen, derivatif, dan reksadana. Dilihat dari UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang keenam adalah pasar valuta asing. Pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Fungsinya adalah 1. Mempermudah pertukaran valuta asing dan pemindahan dana dari satu negara ke negara lainnya. 2. Mempermudah dilaksanakan perjanjian jual beli dengan kredit. 3. Memungkinkan dilakukan hedging atau kesempatan bagi pedagang untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya rugi walaupun sedang melakukan transaksi. Yang ketujuh adalah perusahaan anjak piutang. Perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil-alihan pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang. Pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah kreditor atau klien, yang berarti perusahaan yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai kesepakatan yang pernah dibuat. Perusahaan anjak piutang atau factoring, maksudnya mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Selanjutnya adalah debitur, artinya nasabah yang memiliki utang kepada klien.
Yang kedelapan, ada modal ventura atau badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Jenis pembiayaan modal ventura ada equity financing, jenis pembiayaan langsung, di mana perusahaan modal ventura melakukan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha atau PPU. Yang kedua, semi-equity financing, membeli obligasi konvensi yang diterbitkan perusahaan PPU. Yang ketiga, mendirikan perusahaan baru, membangun perusahaan baru bersama PPU. Yang keempat, bagi hasil, pembiayaan pada perusahaan kecil yang belum membentuk badan hukum, PT atau perseroan terbatas. 9. Dana pensiun. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai perjanjian. Dana pensiun adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jenis-jenis dana pensiun ada dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK. OJK adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik sektor perbankan maupun jasa keuangan non-bank. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Fungsi OJK yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi OJK 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang lembaga jasa keuangan. Cukup sekian dan terima kasih.